Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Rindi Antika, OR1 Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi resiko. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Resiko oleh Ibu Ana Uzla Batubara MSI. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi resiko. Apa sih identifikasi resiko itu? Identifikasi resiko adalah proses menemukan, mengenali, dan mencatat resiko. Jadi, identifikasi resiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan. Selanjutnya ada tujuan identifikasi resiko. Pertama, mengembangkan daftar komprehensif. Dalam mengembangkan daftar komprehensif, diperlukan sumber-sumber resiko yang ada dan kejadian yang mempunyai pengaruh terhadap pencapaian sasaran UPR. 2. Melakukan formulasi dan kategorisasi resiko. Dengan mempertimbangkan beberapa komponen, di antaranya apa yang mungkin terjadi, penyebab terjadinya resiko, waktu terjadinya, dan dampak negatif dari resiko tersebut. 3. Melakukan penggolongan resiko. Berdasarkan penyebabnya ke dalam jenis resiko yang sesuai dengan kategori resiko, termasuk lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi suatu masalah pasti memerlukan metode-metode sebagai berikut, diantaranya: pertama, kuesioner. Mendistribusikan kuesioner kepada staf dan relawan tentang pengamatan resiko dan pengetahuan tentang prosedur manajemen resiko. Ada kemungkinan orang-orang di dalam organisasi mengetahui resiko yang sebelumnya tidak diidentifikasi dalam audit manajemen resiko. Kuesioner manajemen resiko dapat membantu mengingat kejadian tertentu atau mendorong orang untuk memberikan pendapat mereka mengenai resiko yang dirasakan. 2. Arsip organisasi. Meninjau dokumen yang ada pada organisasi dapat menghasilkan informasi tentang eksposur resiko. Namun, aspek audit resiko ini mungkin memerlukan banyak waktu. 3. Pembuatan flowchart. Strategi identifikasi resiko yang bermanfaat adalah membuat bagan alur untuk organisasi dan penyampaian program, acara, dan layanan yang disediakan oleh organisasi. Manfaat dari diagram alur ke proses identifikasi resiko adalah mengidentifikasi cara yang mungkin di mana proses dasar dalam manajemen organisasi dapat terganggu. Setiap gangguan yang dihadapi menjadi sebuah potensi kerugian suatu perusahaan atau organisasi. 4. Berdasar pada keahlian profesional. Organisasi dapat mempertimbangkan untuk menggunakan konsultan manajemen resiko dengan keahlian untuk mengidentifikasi hampir semua resiko yang akan terjadi. 5. Investigasi di tempat. Investigasi di tempat memberikan kesempatan untuk diskusi tatap muka dengan personal organisasi. Diskusi semacam itu dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai tingkat resiko yang timbul saat kejadian dan aktivitas tidak berjalan seperti yang direncanakan. Selanjutnya ada strategi atau cara mengidentifikasi resiko. Pertama, menentukan unit resiko. Misalnya, yang mau diidentifikasi adalah unit penjualan, maka risk owner-nya adalah unit penjualan. 2. Memahami proses bisnis. Setiap unit memberikan layanan kepada pelanggan. Dalam menghasilkan produk atau jasa ini, setiap unit melakukan berbagai aktivitas. Dengan memahami proses bisnis, kita bisa mengetahui aktivitas yang ada pada suatu unit resiko. 3. Menentukan aktivitas yang krusial. Yang dikatakan krusial adalah apabila unit resiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa akibat aktivitas yang bersangkutan. 4. Menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial. 5. Menentukan bentuk kerugian. Bentuk kerugian di sini ada dua. Yang pertama, pada orang yang cedera, sakit, meninggal, mogok kerja, berhenti kerja, dan lain sebagainya. Bentuk kerugian yang kedua pada barang rusak,
hilang, tidak sesuai, usang, terbakar, tidak berkualitas, dicuri, dan lain sebagainya. 6. Menentukan penyebab terjadinya kerugian. Mengetahui penyebab resiko sangat penting karena penanganan resiko yang sama akan berbeda jika penyebabnya berbeda. Misalnya, penanganan resiko kebakaran karena listrik berbeda dengan karena tabung gas yang meledak. 7. Membuat daftar resiko. Dalam membuat daftar resiko di sini ada dua, yaitu pernyataan resiko dan penyebab resiko. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.